Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Baik, sehat semua kan? Alhamdulillah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang saling menasehati dalam Islam. Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita peroleh dari materi tersebut? Yuk kita simak sama-sama. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai kadar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Dan sudah banyak kita saksikan di masyarakat sekarang ini, banyak juga bermunculan dai muda. Subhanallah. Coba perhatikan apa yang dilakukan seorang dai muda tersebut. Apakah di masjid tempat kalian ada dai muda yang memberikan khutbah pada sholat Jumat? Tahukah kamu apa itu khutbah? Pasti teman-teman tidak asing lagi kan dengan istilah khutbah ini? Ya, khutbah berasal dari bahasa Arab khotoba yaktubu khutbatan, yang artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Sedangkan menurut istilah, khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Khutbah itu bisa dilihat dari beberapa contoh seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab balagho yubaligu tablighon, yang artinya menyampaikan dan memberitahu dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Dakwah menurut istilah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan dakwah ini bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khatib. Syarat menjadi khatib adalah yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mengetahui ilmu agama. Etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Orang yang menyampaikan tabligh disebut mubaligh. Syarat mubaligh adalah yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat mendalami ajaran Islam. Etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan nasihat yang baik, yaitu tanpa kekerasan dan edukatif. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran dengan berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Syarat menjadi dai, yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat mendalami ajaran Islam. Untuk mengetahui tingkat kepemahaman kalian mengenai materi yang sudah disampaikan tadi, yuk silakan di-scan barcode yang sudah kita tampilkan. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita di video ini ya. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Semakin keras kita berusaha, semakin dekat kita dengan impian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.